Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada materi sistem operasi jaringan. Jadi untuk definisi sistem operasi jaringan sendiri merupakan sistem operasi komputer yang digunakan pada server dalam suatu jaringan dan berfungsi untuk mengelola konfigurasi jaringan serta mengatur sumber daya sistem pada komputer tersebut maupun komputer kliennya. Jadi nanti kalian ketika mengelola sebuah server, pastinya server tersebut butuh sistem operasi. Nah, sistem operasinya di sini nanti akan dispesifikasikan jadi bukan sistem operasi yang biasa kalian pakai ketika kalian mengerjakan pekerjaan ya sebut saja home office ya. Biasa kalian pakainya kayak Microsoft Word, Excel, dan lain sebagainya. Beda. Jadi ini nanti sistem operasinya dikhususkan untuk mengelola server seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Nah, pada umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau service yang ditujukan untuk melayani pengguna. Pengguna dalam artian kliennya. Seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak, maksudnya printer, layanan DNS, layanan HTTP, dan sebagainya. Mungkin banyak dari kalian yang nggak paham maksudnya layanan di sini itu seperti apa gitu loh. Contoh ketika kalian membuka sebuah website Facebook misal. Nah, Facebook sendiri itu kan sebenarnya sebuah komputer server dengan sistem operasi jaringannya sendiri dan dia menawarkan layanan berupa website gitu atau web server yang ditawarkan oleh Facebook kepada penggunanya. Nah, sebenarnya layanannya itu kan nggak cuman layanan web server saja, ada layanan berbagi berkas ketika kalian mainan Facebook gitu. Sama seperti itu, tapi nanti bedanya kalian bukan sebagai pengguna. Ketika kalian belajar materi ini, kalian nanti bakalan jadi orang yang bertanggung jawab mengelola server tersebut. Tapi servernya nggak segede Facebook ya, nggak sebesar Facebook, tapi nanti yang sederhana dulu. Jadi sesuatu yang besar nggak akan terjadi kecuali dimulai dari yang kecil. Kemudian di sini ada fungsi sistem operasi jaringan. Nah, fungsinya itu sebenarnya banyak banget, tapi di sini saya dapat yang 9, yang nyebutin 9. Jadi yang pertama menggunakan kemampuan server secara efisien. Maksudnya misalkan contoh ya, tentunya ketika kalian punya sebuah komputer, penyimpanannya pasti beda-beda. Kalian pernah bayangin nggak penyimpanan Facebook itu ukuran hard disk atau micro SD? Anggap aja kalian taunya penyimpanan itu apa, SSD, hard disk, micro SD, dan lain sebagainya. Untuk Facebook itu sebesar apa penyimpanannya? Kalau dipakai satu orang nggak bakal habis dong. Nah, karena itu besar banget, makanya digunakan secara efisien. Dibikinlah Facebook. Padahal sebenarnya Facebook dulu baru nanti mikirin penyimpanan gitu. Kemudian yang kedua ada menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Yang ketiga ada mengelola sumber daya jaringan, nanti pakainya juga sistem operasi jaringan ini ya, menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi banyak user, jadi nanti mudah menambahkan klien dan sumber daya lainnya, memonitor status dan fungsi elemen-elemen jaringan, distribusi program dan pembaruan software ke klien, menyediakan toleransi kesalahan. Pokoknya banyak banget fungsi dari sistem operasi jaringan, nggak cuman ini gitu. Ini tuh cuman dikit aja dan secara garis besarnya aja. Nanti ketika kalian belajar lebih lanjut, kalian bakal nemuin fungsi dari sistem operasi jaringan. Oh, ternyata banyak banget ya. Nah, kemudian di sini ada sistem operasi jaringan berdasarkan interface atau antarmuka ya, tampilannya gitu. Jadi yang pertama itu sistem operasi jaringan berbasis GUI atau Graphical User Interface. Yang kedua ada sistem operasi jaringan berbasis teks atau CLI ya, singkatan dari Command Line Interface. Ini yang berbasis teks atau perintah tiap baris gitu. Tampilannya nanti perintah tiap baris. Jadi kalau mau ngapain ya pakai perintah itu per baris. Nah,
Yang kedua, nanti ada mode instalasi sistem operasi jaringan. Kalau kalian tanya ya, sistem operasi jaringan itu contohnya ada apa aja? Banyak sebenarnya. Cuman yang paling familiar untuk saya ya, paling saya sering ketemu dan pakai itu paling ya kalau Windows ada Windows Server ya. Windows Server itu juga nanti kalian kalau ketemu pasti ada yang versi CLI sama GUI gitu. Kemudian untuk yang Linux ya, keluarannya Linux, distronya Linux itu ada Debian, ada Ubuntu, ada CentOS atau CentOS ya. Tapi yang sering saya pakai itu biasanya kalau nggak Debian ya Ubuntu. Itu yang sering saya pakai karena familiar sama perintahnya gitu. Dan itu juga sama untuk Ubuntu sendiri ada Ubuntu versi desktop, yaitu yang berbasis GUI. Jadi ada mouse-nya, nanti ada tampilannya, tinggal klik 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 selesai gitu. Tapi nanti juga ada Ubuntu yang versi server. Jadi nanti tampilannya CLI. Debian juga sama, ada yang versi GUI dan versi CLI. Nanti bedanya apa? Ya tentunya kalau pakai GUI pasti tambah berat daripada kalian pakai yang CLI kayak gitu. Lanjut, sekarang ada di tampilan browser saya sedang membuka Google ya. Kemudian saya bakal ngasih tahu ke kalian gimana caranya kalian itu download sistem operasi jaringan. Nah, di sini ketik aja saya mau install sistem operasi jaringan untuk Debian. Nah, ya udah diketik Debian download. Nanti kalian bakal diarahin. Nah, di sini silahkan nanti kalian buka sendiri ya. Biasanya paling atas atau bawahnya, pokoknya yang dari Debian ya. Saya ketik, saya klik. Nah, di sini pilih Debian yang stabil rilis ya. Jadi yang udah dikeluarin tapi yang versi stabil, jangan yang versi testing. Nah, nanti silahkan kalian download sendiri versi stabilnya. Nah, di bawah ini ada yang versi CD dan ada versi DVD. Saya biasanya ketika ngajar ya, biasanya pakainya yang DVD. Meskipun kalau CD lebih nyaman, tapi kalau CD bedanya nanti kalau butuh install sesuatu, itu kalian bakal download data lagi. Kalau ini untuk yang DVD, kalian nanti ketika install kurang apa filenya itu udah ada di DVD 1 atau DVD 2 atau DVD 3 gitu. Jadi ketika kalian nanti install paket lah, namanya install paket, layanan paket apa gitu. Nah, itu apaan, saya ngomong apaan nanti aja lah ya. Untuk yang CD itu ukurannya sekitar 700 MB, tapi nanti kalian bakal banyak download. Kalau yang ini DVD ukurannya 4,7 GB di sini ya, tiap satu DVD-nya. Ini nanti biasanya ada 3 DVD. Silahkan kalian download sesuai sama komputer kalian ya. Saya biasanya download yang AMD 64 ini biasanya. Jadi itu kalau kalian mau download, sama juga ketika kalian nanti mau download yang Ubuntu, silahkan kalian buka aja Ubuntu download gitu. Jadi di sini nanti Ubuntu download kalian buka aja. Kayaknya saya paling atas ya di sini. Nah, ini ada Ubuntu desktop ya. Ini yang Ubuntu desktop. Biasanya nanti ada yang versi uh, Ubuntu yang server. Ini ada di menu download ya. Ubuntu desktop, Ubuntu server, ada Ubuntu for IoT juga, Ubuntu Cloud, banyak banget sebenarnya. Jadi tujuan kalian mau install yang apa dulu disesuaikan. Nah, itu ya. Ketika kalian mau nyari silahkan di googling aja, banyak kok gitu sistem operasi jaringannya. Kalau kalian tanya ya selain ini masih ada banyak lagi. Nanti cari aja di Google. Oke, sekarang lanjut ke VMware. Bagaimana kita menginstal sebuah sistem operasi ini. Dan nanti saya installnya yang Debian ya. Jadi di sini kita sudah masuk ke tampilan VMware Workstation 16 saya. Jadi saya akan membuat sebuah virtual mesin baru
atau komputer ya, anggap aja komputer virtual baru yang nantinya akan diinstal sebuah sistem operasi jaringan. Jadi yang pertama harus kita lakuin bisa lewat file new virtual machine yang paling gampang ya. Kemudian di sini saya mau bikin ya konfigurasinya pakai yang tipikal aja, umumnya aja yang direkomendasikan untuk konfigurasinya. Saya pilih next. Kemudian nanti akan saya install sistem operasi. Nah, diinstal dari mana? Bisa pakai ini disk, lewat disk, atau lewat file ISO, atau nanti akan diinstal sistem operasinya nanti aja gitu. Kebetulan saya sudah download ya. Jadi di sini saya download filenya berupa file ISO ada 3 disk. Saya browse coba ya. Di sini ada filenya Debian 123, Debian 10.6 ya. Jadi saya masukkan untuk disk 1. Kemudian saya next. Ini ada nama dari PC virtualnya atau virtual mesinnya. Saya kasih nama PC belajar saja ya. Gini. Nah, oke. Sekarang kita pilih lokasi penyimpanan. Jadi file untuk virtual mesin saya nanti akan disimpan di mana aja. Saya pilih browse ya. Saya ganti ke F biar nanti nggak ngabisin space. Saya taruh di VMware, folder VMware. Kemudian saya buatkan sebuah folder baru di sini. Nah, kemudian saya simpan di sini. Alamatnya sudah berganti ya. Di sini lokasinya berganti di VMware, di folder PC belajar saya yang ada di local disk F. Kemudian saya next. Ini alokasi untuk penyimpanan PC virtual saya tadi. Nah, saya kasih 100 GB aja karena ini total space penyimpanan PC-nya gede banget, besar banget, jadi saya kasih 100 GB sesuaikan sama penyimpanan kalian. Kemudian kita customize hardware. Saya kasih sekitar 6 GB karena ini 24 GB RAM, jadi saya kasih 6 GB, nggak apa. Kemudian kita finish saja, ini udah otomatis nyala ya, nanti power on this virtual machine after creation. Jadi ketika selesai dibikin nanti bakalan dinyalain. Ini adalah tampilan dari virtual mesin saya. Jadi saya sudah anggap aja nyalain PC-nya kayak gini tampilannya. Dan ini udah mulai proses instalasi. Kalian boleh pilih graphical atau yang install, sama aja. Bedanya kalau yang atas ada warna-warnanya sama ada tampilan mouse-nya. Jadi kalian bisa pakai fungsi mouse untuk yang graphical ini atau kalian pakai yang install. Saya pakai yang bawah aja yang gampang. Kemudian kita nungguin sebentar dan di sini akan kita ditanyain ya. Kita bakal ditanyain select a language. Jadi pilih sebuah bahasa untuk Debian kalian. Saya pakainya bahasa Inggris yang gampang. Kemudian ada country ya. Di sini ditanyain negara kalian ada di mana. Dan di sini nggak ada, jadi saya pilih yang lainnya agar. Kemudian ada kita itu di Asia Tenggara tepatnya. Kemudian kita coba cari Indonesia. Ada ya negara Indonesia. Kemudian ini kita next saja. Ini ada keymap. Keymap itu bahasa bukan bahasa. Keymap itu keyboard yang kita pakai, jadi American English saja, jangan diganti Arabic. Kenapa? Karena nanti ketika kalian ganti Arabic, ketika kalian pencet A di keyboard kalian, bisa aja nanti tombol A-nya berubah, keluarnya munculnya huruf shin misal, atau alif, atau ba, kayak gitu. Nah, ini nanti bakal nungguin sebentar, jadi ini proses untuk instalasinya. Berhubung ini ada konfigurasi NAT, yaitu NAT-nya nanti ada di HCP servernya, makanya ini otomatis untuk networknya sudah terkonfigurasi. Kalau misal kalian install tanpa ada NAT-nya, nanti bakal kalian ditanyain untuk IP address, gateway, dan lain sebagainya. Kemudian ada hostname. Hostname sendiri adalah nama dari PC virtual kita atau nama dari PC Debian-nya yang nanti bakal dikenalin sama perangkat-perangkat yang ada di jaringan tersebut. Jadi ini nama perangkatnya ketika kita bahas jaringan. Nama perangkat itu di jaringan. Saya kasih nama tadi PC-nya adalah PC belajar ya. Jadi belajar aja gitu. Namanya nanti belajar. Domain name berarti kita karena nggak langganan,
yang .com gitu loh. Jadi karena kita nggak beli, makanya ya dikosongin aja domain name. Kemudian ada root password. Jadi kita disuruh untuk setting root password buat belajar, kita kasih admin aja. Jadi admin aja ya. Kemudian kita ulangin buat verifikasi admin. Nama nama user belajar aja. Username akunnya belajar biar gampang. Password buat username-nya tadi, username belajar, saya kasih admin. Biar gampang aja. Verifikasi, ketikan lagi admin ya. Nah, ini bakal ditanyain tentang kita ada di waktu Indonesia bagian mana gitu. Nungguin sebentar. Nah, ini udah. Jadi, kita ditanyain waktu Indonesia bagian mana ya, bagian barat tentunya. Kemudian nanti akan lanjut ke proses partisi ya. Ini ada partition method. Kalau nggak paham, kita pilih standarnya aja, kita next. Ini juga sama, kalau nggak paham next aja dulu buat belajar. Kemudian ada partition skemanya, kita juga buat user yang baru, recommended yang paling atas. Kita next, kalau udah semua buat partisinya, kita finish aja lah. Finish dulu. Finish, kemudian tulis di penyimpanan. Kita mulai proses instalasi. Jadi ini adalah proses instalasi Debian 10 ya. Kemudian nanti habis ini kita kan bakal install beberapa layanan yang ada di Debian. Kita bakal install beberapa layanan yang ada di Debian. Nah, untuk instalasi layanan tersebut, kita memerlukan sebuah perintah. Perintahnya biasa yang dipakai adalah apt. Itu kalau di Debian. Jadi, apt terus install spasi nama layanannya apa gitu. Misalkan nanti kalian bakalan belajar ya gimana caranya install layanan untuk DHCP server. Nanti ketika kalian mau install, kalian tinggal ketik perintah apt spasi install spasi isc DHCP server kayak gitu misal. Tapi nanti itu apa? Kalau nggak paham, kita next di video selanjutnya aja. Jadi di sini ditanyain lagi configure the package manager. Jadi untuk pengelola paketnya nanti kita kan ditanyain ya. Tadi ada 3 disk, jadi kita masukin aja disk yang kedua karena di sini sudah ada binary. Untuk binary 1 udah di scan ya, udah dipindai. Jadi bisa keluar dengan GTRL ALT. Kemudian removable yang ini diganti ya, setting ke disk 2. Ini tadi ada ya, disk 2 sama aja. Saya masukkan. Kemudian kita coba yes. Nah, kemudian kalau misal seperti ini kan gagal ya. Coba dicek lagi di sini, removable-nya dia disconnect ya. Jadi kita harus connect-kan, baru nanti di scan lagi, di scan ulang. Nungguin. Kemudian disk 2 sudah selesai di scan, kita masukkan disk 3 ya. Disk 3, jadi kita coba disk 3 sudah, jangan lupa dikonekkan. Disk 3 masih tetap fail, kita ulangin lagi, coba disk 3 jangan lupa dikonekkan, dihubungkan, cobain. Nungguin sebentar ya. Sudah selesai di 1, 2, 3 ya kan. Kemudian jangan di scan lagi, kan sudah selesai 1, 2, 3. Jadi sudah sampai sini ya, karena kita sudah scan di 1, 2, 3, maka disuruh kembalikan ke disk dengan label binary 1 atau disk 1. Jadi kita masukkan lagi, saya pakai tampilan ini GTRL ALT enter ya. Saya coba pakai yang bawah sini, gantian saya masukkan untuk yang binary 1. Tunggu sebentar.
Kemudian saya coba continue ya. Masih gagal karena di sini disconnect ya. Kita konekkan lagi, tungguin sebentar, jangan asal di next gitu. Karena emang kadang VMware butuh waktu ya. Kemudian baru di continue. Nah, di sini proses instalasi akan kembali berjalan. Jadi kita nungguin sebentar, sekitar 3 menit mungkin ya. Ini proses untuk penginstalan software. Nah, tadi itu kenapa kita masukin 3 disk? Itu adalah paket-paket paket atau layanan yang disediakan sama Debian. Itu kan banyak banget. Nah, itu salah satunya udah dimasukkan ke disk 2 sama 3 ya. Tadi yang CD sempat saya jelasin kalau download kan cuma 700 MB. Nah, 700 MB itu sebenarnya belum lengkap. Kalau misal kalian mau install aplikasi apapun gitu, nanti biasanya dia bakalan download filenya lagi di internet. Jadi daripada nanti ketika kalian belajar, kalian ngabisin kuota kalian, mending kalian cari yang 3 disk kayak gini. Nah, kemudian di sini bakal ditanyain ya, kalian mau ikut partisipasi untuk survei penggunaan paket nggak? Saya sih no aja lah ya. Kalau mau yes juga nggak apa-apa. Nah, untuk yang ini software selection ya, pemilihan software atau aplikasi yang akan diinstal di Debian. Berhubung saya bakalan install versi desktop atau berbasis GUI, maka yang paling atas ada Debian Desktop Environment. Ini nanti silahkan dicentang kayak gini, pakai spasi ya. Kalau ini hilang, kalau hilang seperti ini, maka nanti kalian bakal install yang versi CLI. Kalau ini kalian hilangkan. Khusus yang ini nanti yang bakal bedain kalian install Debian versi CLI atau versi GUI. Ada di sini. Jadi kalau mau install versi GUI ini dicentang aja. Tapi kalau mau install versi CLI ya, pasang yang versi CLI, ini dihilangkan centangnya kemudian continue. Bisa pakai tab, kemudian enter, atau ini langsung di enter. Jadi karena saya mau install yang pakai desktop, makanya di sini saya centang, kemudian nanti di bawah ini sebenarnya udah disediain mau install paket tambahan, ada web server, print server, SSH server, tapi biarin aja kayak gini dulu. Kita continue aja. Jadi yang paling penting ada standard system utility ya. Kita continue dan ini lumayan lama, biasanya sekitar makan waktu 15 menit. Saya nungguin sambil bawa kopi gitu, kalau misal kalian nonton ini di rumah ya. Kalian bikin kopi, beli jajan, atau misal kalian pas lagi nginstal. Kalau saya nanti mungkin agak lebih cepat dibanding kalian kalau kalian install sendiri. Ya, jadi di sini sudah masuk ke tampilan install the group bootloader on a hard disk. Jadi untuk langkah ini jangan dilewatin. Ini bagian terpenting ketika kalian install Debian. Jadi silahkan diinstal aja ya, dipasang aja grup bootloadernya. Jadi pilih yes. Kemudian di sini untuk penginstalan kalian ikutin aja yang udah disediain, yang gampang. Ada di bawah ya. Kalian pilih, tungguin sebentar dan ini udah selesai untuk instalasi Debiannya. Kemudian kalian bisa cabut apa namanya? Ini setelah di continue ya, kalian bisa cabut file untuk instalasi Debiannya. Sebenarnya kalau di VMware kalian bisa langsung masuk ke Debiannya seperti ini. Jadi nggak harus nyabut file ISO-nya atau
flash disknya gitu ketika kalian install Debian. Nah, ini adalah tampilan dari Debian 10. Jadi beda ya sama Windows. Passwordnya tadi admin ya, sama Windows 10, Windows 8, Windows 7 beda banget, tapi ini mirip banget sama HP Android kalian. Jadi ada di sini Activity ya. Menunya ada di sini Activity. Kemudian biasa kayak HP kalian, menunya ada di sini. Nanti ini baru muncul menunya ada apa aja, bisa digeser-geser. Ini kalau pakai touchscreen malah mungkin lebih enak ya. Nah, kayak gini nanti di dalamnya ada banyak banget gitu. Salah satu yang paling penting ya, yang paling penting itu ketika kalian buka aplikasi namanya terminal. Nah, ini aplikasi namanya terminal. Ini tampilan Debian 10. Dan ini adalah aplikasi yang ini, aplikasi namanya terminal. Ini nanti yang bakalan dibahas ketika kalian belajar server. Jadi cuman kayak gini. Terus ini ada filenya, file manajernya di sini. Kalian bisa lihat ya. Saya buka dari komputer di sini. Komputer itu lokasinya adalah garis miring ya. Di sini. Terus di dalamnya ada folder namanya kayak bin, boot, dev, etc, home, dan lain sebagainya. Kalau misal kita coba masuk ke sistem misal, nah nanti ada lagi di dalamnya. Kalau di Windows kan ini kalian masuk My Computer, terus komputer ada local disk C, D, E, F, kayak gitu. Di dalamnya nanti baru ada folder apa. Kalau di Windows kan kayak gini. Kalau di Windows ya. Di Windows masuk ke disk PC atau My Computer, terus misal ke Windows-nya C ya. C itu ada kayak gini, ada Windows, di dalam Windows ada apa lagi gitu. Nah, jadi ini sebenarnya nggak jauh beda, cuman kalian mungkin belum familiar sama sistem operasi jaringan. Salah satunya yang saya kenalkan di sini adalah Linux. Linux-nya Linux yang Debian 10. Jadi itu buat materi kali ini. Sisanya nanti untuk pembahasan bagaimana kita mengoperasikan, mengelola, sama memasang aplikasi yang akan dipakai di server kita atau di sistem operasi jaringan kita itu kayak gimana sih nanti caranya gitu. Itu ada di video selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini di video ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum.